Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Bu Iri selaku dosen pengampu literasi digital. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Nicholas dengan NIM 1502040016 dari KM 4406 Ilmu Komunikasi 2020 Telkom University. Terima kasih atas waktunya kepada Informan 1, Informan 2 yang sudah berkenan diwawancara pada malam hari ini tentang pendistribusian informasi. Singkat saya juga memperkenalkan informan. Informan pertama ada Benu, informan kedua ada Sultan Zaki. Mungkin kita langsung saja kepada pertanyaan pertama kepada informan 1 dan informan kedua. Yang pertama, apa yang Anda ketahui dari distribusi informasi? Mungkin dari informan pertama, silakan. Ya, terima kasih Bro. Yang saya tahu dari arti dari distribusi informasi itu gimana kita untuk mendistribusikan informasi yang kita dapat. Misal kita mendapatkan informasi, kita langsung menyalurkan kepada orang lain untuk kepada program misalnya. Mungkin boleh dari informasi kedua. Kalau yang saya tahu tentang distribusian informasi itu kayak proses untuk penyebaran, penyaluran informasi dan proses penerimaan informasi. Itu sih yang saya tahu. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Boleh dijelaskan dari informan pertama. Yang saya ketahui dari cara mendistribusikan informasi dan sosial itu bisa kita lakukan dari gambar atau dari chat yang kita senang di chat kepada orang-orang. Kalau dari gambar itu kita bisa dari postingan atau dari story Instagram, story WhatsApp yang seperti itu, yang dimana bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa di-share lagi kepada lebih banyak orang lagi. Mungkin mulai dari informan kedua. Pendistribusian melalui media sosial ya. Kalau yang saya tahu itu pendistribusian melalui media sosial itu bisa lewat kanal seperti WhatsApp, bisa melalui chat, bikin suatu grup dan menyebarkan informasi atau foto-fotonya di situ. Bisa melalui kanal Instagram juga, kayak di DM, di direct message juga bisa. Dan kalau di WhatsApp pun ada fitur broadcast yang dimana kita bisa bikin suatu teks terus nanti dikirim ke semua kontak yang kita punya atau ke semua grup yang kita punya. Tuh. Nah, kurang lebih sih menurut saya dan setahu saya hampir semua media sosial tuh caranya kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikannya atau tidak? Jika iya, tolong jelaskan. Ya, yang saya ketahui dari mendistribusikan suatu informasi lewat percakapan ya, dimana kita mengetikkan informasi atau mengcopy paste informasi yang kita dapat dan kita kirim kepada orang-orang personal itu atau kepada forum yang besar baik percakapan. Mungkin dari informan kedua. Aplikasi percakapan itu kalau setahu saya mungkin seperti Zoom atau Google Meet kayak gitu ya. Bisa juga mungkin WhatsApp atau Instagram melalui kayak call. Kalau tahu apapun, setahu saya kita gunakannya, terus ada fitur pakai kamera juga kan, ada fitur video call atau bisa pakai kamera juga. Di situ kita bisa menggunakannya lebih maksimal dalam penyampaian pesannya daripada harus menggunakan teks. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan keempat. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Tolong jelaskan secara singkat saja. Dari informan pertama, silakan.
dari saya tahu dalam distribusi informasi dalam berupa gambar, yaitu dalam gambar tersebut dan informasi yang bisa didapatkan gambar, di mana di gambar tersebut dari gambar tersebut bisa kita share di dalam forum chat ataupun dalam media sosial kayak di Instagram atau di lain. Mungkin dari informan kedua, silakan. Kalau untuk pendistribusian informasi melalui media gambar, mungkin kayak kita nyebarin foto hasil screenshot atau foto kejadian yang kita dapat, bisa kita share lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram melalui post atau status. Jadi kurang lebih yang saya mengerti sih kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menyebarkan ke followers kita atau ke kontak yang kita. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kelima. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Mungkin tadi berbeda dengan nomor 4. Yang nomor 4 itu berupa gambar di media sosial, dan ini sekarang berupa gambar di aplikasi percakapan. Ini informasi pertama. Ya, yang saya tahu dari tapi kan distribusikan informasi dalam bentuk gambar di dalam apa itu kita bisa share screen kita dan menunjukkan gambar apa yang di dalam informasi itu yang bisa kita share di dalam percakapan. Ada saya di call, kita bisa share screen juga seperti di live. Dan mungkin dari informan kedua, Ya, saya mengerti cara mendistribusikan informasi mendistribusikan informasi melalui gambar di ini ya, aplikasi percakapan. Kalau kayak di Zoom, di Google Meet itu kita bisa menggunakan fitur share screen, di mana kita bisa menunjukkan gambar-gambar atau file-file yang kita punya nanti akan muncul di layar dan akan bisa dilihat oleh seluruh partisipan yang ada di media tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Boleh dijelaskan secara singkat saja dari informan pertama. Yang saya pahami dalam mendistribusikan sebuah informasi, itu kita harus mendistribusikan secara sopan dan baik, sehingga bisa diterima informasi dengan baik oleh orang lain dan distribusikan. Mungkin dari informan kedua, boleh. Ya, saya mengerti etikanya, yaitu kalau menurut saya simpel sih, kayak yang jelas informasi yang kita sebarkan itu harus kuat dan agar tidak timbul hoax, dan yang jelas informasi yang kita sebarkan itu bukan hal-hal yang berbau privasi yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ke-7. Apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Apakah Anda mungkin tahu penyebabnya nanti apa, dampaknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari informan pertama. Karena Ya, ini yang saya tahu dan saya bantu dan saya ketahui, tapi distribusikan informasi yang distribusikan tidak sesuai, itu akan menjadi komunikasi dan dampaknya akan sangat besar karena sudah sangat dapat tidak salah distribusikan. Jadi apa yang harus disampaikan malah yang lain lebih paham. Jadi sangat dari informan kedua, silakan. Kalau saya sih Pak, dapat dari pendistribusian informasi ini dan dampaknya tuh kayak, apalagi zaman sekarang kan kita udah pakai media sosial, udah pakai teknologi yang ada, yang jelas semakin mudah terjangkau ke banyak orang sih. Kalau dulu mungkin masih agak ribet, dan sekarang untuk pendistribusian informasi itu lebih mudah, dan di situ bakal terdapat positif dan negatifnya, di mana positifnya itu jadi gampang tersebar, dan negatifnya banyak hal-hal yang sebenarnya tidak boleh tersebar tapi malah tersebar. Terima kasih.
Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ke-8. Apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikan? Ceritakan mungkin ada pengalaman Anda atau mungkin ada ataukah kebiasaan Anda di dalam mendistribusikan pembacaan atau melakukan pembacaan detail pesan tersebut. Mungkin dari yang pertama, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya mendistribusikan informasi yang saya dapatkan, yang pertama saya harus memahami apa isi dari informasi tersebut dan tujuannya apa dari informasi. Kalau kita mendistribusikan informasi yang hoax atau yang lebih mengabaikan orang dari informasi yang kita dapat, pasti saya akan share dan saya akan menjelaskan lagi ini bentuk informasi yang dimaksud yang disampaikan itu apa. Terima kasih. Dimulai dari informan kedua, silakan. Kalau saya melakukannya, saya melakukan bacaan bacaan detail pesan ya sebelum saya distribusikan. Soalnya banyak kasus di mana yang berita-berita yang disebarkan itu ternyata hoax dan tidak benar adanya. Jadi dari situ saya belajar untuk lebih baik dibaca dulu, lebih baik tidak terlalu cepat untuk mendistribusikannya daripada saya cepat mendistribusikannya tapi ternyata itu bukan hal yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan ke-9 atau pertanyaan terakhir. Apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, mungkin bagaimana cara Anda untuk menyaring pesan sebelum Anda mendistribusikan atau menyebarkan informasi tersebut? Mungkin dari informan pertama, silakan. Ya, bagaimana saya menyaring pesan dan dan ketika saya melihat ada kata-kata yang kurang pas dan mendiskusikan informasi, saya akan mengganti dengan kata yang lebih mudah dipahami kalau yang dengan teks, sehingga bisa dapat tinggal dari teks dan mendiskusikan. Oke, terima kasih. Mungkin dari informan kedua, silakan. Kalau saya pribadi, saya menyaring pesan yang akan saya distribusikan. Soalnya itu kayak tadi saya bilang itu bakal bisa jadi kayak masalah timbul hoax, dan cara saya melakukannya adalah dengan saya baca dulu nih, terutama kalau konteksnya berita ya, yang kadang masih rancu, belum tentu juga. Kalau kayak cuman broadcasting tentang kegiatan mah yang penting dibaca kayak timeline-nya atau apa itu baru bisa. Nah kalau kayak berita gitu saya biasanya baca dan saya melakukan penelitian kalau kayak saya ngecek di internet apakah benar adanya seperti ini atau menanyakan ke orang-orang yang terkait tentang berita tersebut agar setelah saya sebarkan, saya bukan menyebar kebohongan tapi menyebar hal yang memang benar adanya. Oke, terima kasih atas jawaban dari informan pertama, informan kedua. Jika saya bisa simpulkan pada wawancara hari ini, informan satu dan informan kedua sudah mengetahui apa arti dari distribusi informasi, atau bisa dibilang menyebar informasi atau mendapatkan informasi. Dan mungkin dari sini saya juga bisa menyimpulkan bahwa distribusi informasi itu lebih ke arah menyebarkan atau mendapatkan informasi. Ya, tapi kita harus juga melihat informasi tersebut penting apa tidak, dan kita juga ingin menyebarkan informasi tersebut harus melihat etika dalam penyebarannya juga. Intinya sebelum kita juga melakukan distribusi informasi harus ada namanya attitude untuk bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti lagi tentang distribusi informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dari informan pertama Genu, informan kedua Sultan Zaki. Semoga kita bisa bertemu dan waktu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.